Selamat pagi Amang Inang dan saudara-saudara dimanapun kita berada. Kami menyapa Amang Inang dan saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita dan salam kesehatan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersaat teduh Amang Inang dan saudara-saudara. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Hari ini hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Firman Tuhan tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 43. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Tersaburdo di haleaon, alai di pahehedo di hasangapon. Tersaburdo di hagaleon, alai di pahehedo di haguguon. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah puncak dari iman kita sebagai orang yang percaya. Kebangkitannya dari kematian dan mengalahkan maut serta kuasa si jahat jadi inspirasi bagi kita terus-menerus dalam kehidupan kita ini, dan juga menjadi pengharapan kita bahwa kehidupan, kebangkitan adalah upah bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Paulus dalam suratnya ini secara khusus pasal 15 menceritakan bagaimana dia mengalami sebuah pengalaman keimanan yang luar biasa oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Memang kita terbatas untuk menggambarkan betapa besarnya, betapa agungnya kebangkitan dari kematian. Dan itulah yang berusaha digambarkan oleh Rasul Paulus di sini, bahwa jika dunia ini menganggap dengan bisa menyalibkan Tuhan Yesus Kristus, menghina, mengejek, itu adalah lambang dari penghukuman dunia ini. Tetapi apa yang dianggap dunia ini sebagai kekalahan atau kelemahan, pada akhirnya ditunjukkan Tuhan, dikalahkannya melalui kebangkitan dan kemuliaan. Bahasa kita memang mungkin terbatas untuk menggambarkan betapa besarnya dan agungnya karya Tuhan melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber iman kita, bahwa kebangkitan Kristus menjadi buah sulung dari kebangkitan setiap orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jika Paulus berkata dalam firman Tuhan hari ini, ditaburkan dalam kehinaan, tapi dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Itulah gambaran bagaimana Tuhan turun ke dalam dunia maut. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati itu, sehingga kemuliaan Allah semakin dinyatakan. Kita bisa mengerti dan berusaha memahami ini ibarat sebuah benih yang ditanam di dalam tanah. Dia harus dulu menjadi layu dan seperti mati. Tetapi kemudian dari benih yang kelihatannya tidak ada apa-apanya itu, tetapi justru dari situlah kemudian tumbuh sebuah tunas dan pohon. Demikianlah kiranya kebangkitan Kristus menjadi pertumbuhan dan kehidupan bagi iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita mengakui bahwa berbagai pengalaman hidup, suka dan duka diberikan Tuhan kepada kita sebagai cara Tuhan untuk memperkembangkan dan mempertumbuhkan iman kita. Sehingga sebagai orang yang percaya, kita diberikan kesempatan melalui semua pengalaman hidup kita itu untuk melihat
betapa pertumbuhan dan kehidupan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tuhan menjadi fokus kita. Pertumbuhan iman kita menjadi penting di dalam kehidupan kita ini, saudara-saudara. Dan itulah sebabnya kita selalu mempercayai bahwa kesulitan dan penderitaan apapun, atau sukacita, rasa syukur apapun, adalah cara Tuhan untuk semakin membentuk kepribadian kita, supaya kita menjadi orang-orang yang tangguh dalam iman kita, dan kita terus bisa bertumbuh. Jika kita mengalami kesusahan dan penderitaan dalam kehidupan ini, tetapi itu juga kita percayai sebagai cara Tuhan untuk membentuk kita, untuk merenda kehidupan kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin bertumbuh imannya. Jika hari ini kita harus mengalami atau menghadapi sebuah kesulitan, problem dalam hidup ini, kita semua menyadari itu adalah bagian cara Tuhan untuk membentuk karakter dan kepribadian kita. Kita tahu orang-orang besar, orang-orang agung, mereka bukanlah orang-orang yang memperolehnya dengan instan atau cepat, tapi orang-orang yang berhasil, kebanyakan mereka telah melalui susah dan pahitnya kehidupan, sehingga mereka bisa menjadi orang yang berhasil dalam kehidupannya. Itu jugalah yang kita yakini, saudara-saudara, bahwa hasilnya tidak akan berbohong. Bagi mereka yang tetap setia, mereka yang terus berusaha untuk memelihara pertumbuhan imannya, pada akhirnya hasilnya tidak akan mengecewakan kita. Saya kira itulah yang disampaikan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Bagaimana melalui semua pergumulan hidup kita ini, urusan yang harus kita selesaikan, tanggung jawab yang harus kita penuhi, mungkin janji-janji yang harus kita penuhi juga. Semua itu adalah cara Tuhan untuk membentuk pertumbuhan dan kehidupan dari iman kita. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan, terutama karena bencana alam di Tapanuli Utara. Mungkin mereka masih ketakutan, masih trauma, dan akibat-akibat psikis lainnya. Kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita dimanapun yang mereka berada, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, akibat tragedi dan kejadian-kejadian terakhir ini. Kita berdoa kiranya mereka dikuatkan dan dilawat oleh Tuhan, sehingga mereka bisa peroleh kekuatan dan keyakinan untuk melewati masa-masa yang sulit. Demikian juga dengan kita sekalian, saudara-saudara. Marilah kita saling menolong, saling membantu. Kita mengingat bahwa kebangkitan Tuhan menjadi spirit dari pertumbuhan dan kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, Amanginang, dalam pekerjaan kita hari ini, menolong kita dalam semua yang kita pikirkan, kita rancangkan, dan yang kita lakukan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman Tuhan. Betapa besar dan agungnya kebangkitan-Mu menjadi semangat bagi kami Tuhan untuk melanjutkan kehidupan kami. Kami yakin semua kesulitan dan penderitaan, tantangan yang harus kami hadapi, itu adalah cara Tuhan untuk membentuk kepribadian dan karakter kami, sehingga kami semakin mirip dengan Kristus. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kami diingatkan pentingnya pertumbuhan dan kehidupan iman kami, sehingga kami mau terus belajar firman Tuhan, berdalam iman kami, sehingga semakin berakar dan teguh hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Amin.